Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada anak-anakku kelas 10 IPS. Nah, kita bertemu lagi di pelajaran ekonomi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab 3 ya. Bab 3 part 2. Kemarin kan kalian sudah belajar mengenai produksi dan produsen gitu. Jadi, kenapa harus melakukan kegiatan ekonomi produksi, dan juga orang yang melakukan kegiatan ekonomi produksi itu disebutnya adalah produsen, dan kalian juga sudah belajar mengenai faktor-faktor produksi dan lain-lain. Nah, sekarang kita melanjutkan materi tersebut, masih ada di produksi. Ya, jadi kalau di bab yang kali ini materinya cukup banyak ya. Jadi kita masih ada di produksi walaupun sudah sampai di pertemuan kedua yang bab 3-nya. Kita langsung aja masuk ke materinya biar nggak terlalu panjang ya. Nah, materi yang pertama yang akan ibu bahas itu mengenai penambahan dan perluasan produksi gitu. Kan kalian sudah tahu apa saja faktor yang mempengaruhinya. Jadi faktornya itu ada banyak ya, ada faktor alam, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, cara untuk kita menambah perluasan produksi itu ada dua cara. Bisa dengan cara ekstensifikasi, bisa juga intensifikasi. Nah, apa itu ekstensifikasi? Ekstensifikasi adalah pertambahan faktor produksi dengan cara menambah faktor-faktor tersebut dari luar gitu. Jadi ditambah langsung. Contohnya kayak gini, misalkan faktor tenaga kerja ya, asalnya kita memiliki pegawai itu 8 orang. Nah, sama kalian ditambah jadi 12 orang. Nah, itu disebutnya adalah penambahan dan perluasan faktor produksi secara ekstensifikasi. Karena kalian mendatangkan kembali 4 orang pegawai dari luar gitu. Nah, yang berikutnya adalah intensifikasi. Kalau intensifikasi itu kebalikannya. Jadi memanfaatkan apa yang sudah kalian miliki agar hasil produksinya itu tercapai maksimal gitu. Jadi memanfaatkan apa yang kalian punya, bukan menambah dari luar. Contohnya seperti ini. Kalau kalian mengetahui bahwa proporsi kan modal itu mesin ya, ibu kan sudah membahas di video bab 3 yang part 1. Misalkan kalian mengetahui bahwa dengan menggunakan mesin 4 dan pegawai 4 itu akan lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan mesin 2 dan pegawai 8 misalkan. Nah, kayak gitu. Jadi kalian mengatur proporsinya agar mencapai hasil maksimal tanpa harus menambah faktor produksi yang baru gitu. Itu disebutnya adalah intensifikasi. Nah, materi yang berikutnya mengenai produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Jadi kita bahas yang pertama dulu. Produk total itu biasa disingkat TP atau total produk ya. Nih yang ini TP, produk total atau total produk. Apa itu total produk? Jadi total produk itu adalah penjumlahan dari semua produk yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu gitu. Itu disebutnya total produk. Nah, yang berikutnya ada produk marginal. Apa itu produk marginal? Nah, produk marginal adalah pertambahan atau selisih dari pertambahan faktor produksi sebelumnya. Tadi kan ibu bilang bahwa jika kalian menambah pegawai yang asalnya 8 orang menjadi 4 orang, pasti yang namanya produknya juga meningkat kan, karena kalian menambah pegawai. Tidak mungkin kalian memproduksi hanya 100 buah bisa sama 8 orang, terus nambah 4 orang lagi tetap 100 buah, itu nggak mungkin. Pasti biasanya bertambah jadi 150 misalkan. Nah, penambahan yang 50 itu disebutnya adalah produk marginal. Jadi produk marginal itu adalah pertambahan akibat adanya pertambahan dari faktor produksinya. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah produk rata-rata, atau kita kenal dengan istilah AP ya, average produk rata-rata tuh di sini. Apa itu produk rata-rata? Apa itu produk rata-rata? Jadi produk rata-rata itu adalah peningkatan gitu ya, agar kita mengetahui berapa total produk yang dihasilkan kalau kita menggunakan tenaga kerja sekian. Kayak tadi ibu mencontohkannya 8 orang tenaga kerja dan 12 orang tenaga kerja. Misalkan seperti ini, kita ingin mengetahui yang kita gunakan sekarang gitu ya, AP-nya berapa. Nah, cara menghitung AP itu sama dengan TP dibagi L. TP itu singkatan dari total produk dibagi L. L itu labor atau tenaga kerja. Nah, L sama dengan tenaga kerja di keterangannya. Jadi kalau kita total produknya dalam kurun waktu tertentu itu 100 produk, berarti 100 dibagi 8 sama dengan AP-nya adalah 12,5. Kayak gitu cara menghitungnya. Nah, sedangkan untuk menghitung marginal produk yang selisih tadi, bagaimana kalau kita menambahkan ekstensifikasi?
entah itu ekstensifikasinya dari segi modal, dari segi faktor alam, ataupun dari segi tenaga kerja. Kalian biasanya tenaga kerja ya yang sangat berpengaruh. Jadi di sini rumusnya itu MP sama dengan delta TP. Delta TP itu ya berarti selisih dari total produk dibagi delta L. Delta L-nya adalah selisih dari tenaga kerja yang tadi. Nah, sama dengan 100 dibagi 12 jika terjadi penambahan 4. Jadi 100 dibagi 12 sama dengan 8,33. Maka terjadi selisih 8,33% untuk MP-nya atau marginal produknya gitu. Nanti kita akan membahas soal-soal latihan gitu ya di akhir bab ini, karena biasanya kalau tidak memakai soal secara real itu akan sulit untuk mengerjakan ini, karena biasanya yang sulit itu memang materi ini antara marginal produk dan average produk gitu. Nah, setelah kalian memahami ini, kalau belum paham silahkan tuliskan saja di kolom komentar ya, jangan malu untuk bertanya. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya mengenai hukum produk marginal yang semakin menurun. Nah, ini selalu ada ya, pertanyaan ini selalu ada. Hukum produk marginal itu apa? Nah, marginal itu masih ada kaitannya dengan tadi. Produk marginal atau selisih pertambahan faktor produksi gitu. Selisih pertambahan faktor produksi disebutnya produk marginal. Nah, hukum produk marginal yang semakin menurun disebutnya adalah law of diminishing return. Apa itu law of diminishing return? Jadi, hukum ini adalah hukum di mana terjadinya pertambahan input yang melebihi kapasitas dari faktor produksi, sehingga input tersebut tidak diolah secara maksimal dan pendapatan malah menurun. Misalkan seperti ini, kalian ingin menghasilkan input 100, tadi patokannya itu 100 ya, dan kalian memiliki inputnya itu bahan bakunya, maksudnya yang faktor produksinya itu untuk 150, tetapi pegawainya tadi untuk 100. Maka bahan baku yang 50 ini itu tidak akan digunakan dengan baik, sehingga bukannya untuk kalian malah bisa jadi rugi. Kenapa? Karena untuk mendapatkan bahan baku 150 tentu saja modal yang diperlukannya itu lebih besar dibandingkan dengan bahan baku 100. Jadi kalian bisa rugi 50 kalau misalkan tidak digunakan secara maksimal gitu. Itu yang disebut dengan law of diminishing return. Jadi lebih tinggi input dibandingkan dengan output, sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh produsen menurun. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya mengenai konsep biaya produksi. Nah, kita membahas kata biaya dulu. Di sini ada kata biaya produksi. Apa itu biaya produksi? Jadi biaya produksi adalah pengorbanan yang dilakukan, entah itu sudah terjadi ataupun belum terjadi, untuk membuat sebuah produk itu. Kan produk teh mau jolo-jolo aja gitu nya, ada lain jin perusahaan teh pasti harus mengolah. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk mengolah itu yang disebutnya dengan biaya produksi. Jadi biaya produksi adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk membuat sebuah produk, itu disebutnya biaya produksi. Nah, di sini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada TC atau total cost atau total biaya. Nah, total biaya didapat dari mana? Kita perhatikan dulu yang FC. Di bawahnya ada istilah FC, fixed cost atau biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang tidak akan berubah dan tidak mengikuti banyaknya produk yang kalian buat. Itu disebutnya biaya tetap. Nah, Bu meni pusing atau contohnya naon gitu. Nah, contohnya itu misalkan seperti ini, tanah, gedung, listrik, air, itu ada biaya-biaya yang tidak mengikuti banyaknya produk yang kalian buat. Jadi kalau misalkan kalian bayar listrik 100.000 misalkan sebulan untuk gedung perusahaan kalian, terus kalian bikinnya 100 buah produk, terus di minggu berikutnya bikinnya 200 produk. Nah, apakah itu bayar listriknya akan beda? Biasanya tidak. Kalau tidak berkaitan dengan listrik ya usahanya. Misalkan kalian bikin kerajinan 100 sama 200, beda nggak bayar listriknya? Ya sama aja, tetap kayak gitu. Jadi itu disebutnya biaya tetap yang fixed cost. Nah, yang berikutnya ada VC atau variable cost. Nah, kalau variable cost ini adalah biaya yang banyaknya atau besarannya itu ikut berubah sesuai dengan banyaknya produk yang kalian buat. Contohnya seperti ini, jika kalian ingin membuat 100 buah
spidol seperti ini, maka kalian membutuhkan 100 buah tutupnya. Gak mungkin kalian tutup nangan memproduksi 50, hari ini 100, terus 50 dia mau ditutupkan kan garing gitu nyangke. Nah, maka tutupnya ini itu masuk kategori adalah biaya variabel karena besarannya atau banyaknya itu ikut berubah sesuai dengan banyaknya produksi kalian, kayak gitu. Nah, terus bagaimana caranya kita mencari TC? Sesuai rumus TC sama dengan FC ditambah VC. Nah, berarti biaya total itu dihasilkan dari penjumlahan biaya tetap ditambah biaya variabel. Misalkan kalian mengeluarkan sewa gedung berapa, ongkos untuk kendaraan mengantar barang berapa, terus biaya listrik, biaya air berapa, itu dijumlahkan dengan berapa produk yang kalian hasilkan. Itu menjadi total biaya. Rumusnya kayak gitu. Bu, aku pusing misalkan masih belum mengerti. Nah, kita pakai contoh tabel aja biar lebih mudah mengertinya. Nah, di sini misalkan di kuantitas atau di banyaknya itu ada beberapa cara gitu. Ada beberapa cara untuk kita mengetahui biaya atau total biaya. Nah, biaya tetap ini yang kedua itu ada fixed cost yang FC. Ini biaya tetap itu FC. Nah, biaya variabel itu adalah VC. Biaya total berarti TC. Nah, jadi untuk mencari TC kita harus menambahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Tadi kan Ibu bilang bahwa biaya tetap itu tidak berubah, tidak mengikuti banyaknya produksi. Jadi kalau kalian mengeluarkan uang sebanyak 550, entah ini 1000, entah ini juta, 5.500.000 itu terserah kalian. Misalkan 550 aja ya biar mudah. Biaya tetapnya 550 misalkan sebulan. Pada bulan tersebut kalian tidak memproduksi barang, berarti biaya variabelnya 0. Maka biaya totalnya ya 550. Walaupun kalian tidak memproduksi, biaya totalnya 550. Kenapa biaya tetapnya dihitung? Kan bayar listrik, bayar gedung, sewa tidak bisa tidak, mau dipakai mau tidak gedungnya tetap harus dibayar gitu. Jadi 550 ini ada biaya tetap. Biaya totalnya 550 kalau tidak memproduksi. Nah, kuantitas yang kedua misalkan, yang pertama di sini 01 ya. Biaya tetapnya tetap 550 satu bulan, tetapi menghasilkan produk 300 untuk bulan tersebut. Ya tinggal ditambahkan saja 550 tambah 300, jadi biaya totalnya 850. Jadi intinya biaya tetap ini tidak akan berubah. Setiap bulannya itu pasti sama. Berapapun produk yang kalian hasilkan, mau kalian produksi 0, mau kalian produksi 1050, biaya tetapnya tetap 550. Dan untuk menghitung biaya totalnya tinggal ditambahkan saja 550 ditambah 1050 jadi 1600 gitu. Yang harus kalian keluarkan setiap bulannya. Nah, seperti itu. Itu sekilas materi mengenai ini ya konsep biaya produksi dan lain-lain. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di video bab 3 part 3 ya. Berarti partnya pokoknya banyak aja di bab 3 ini karena materinya juga memang banyak gitu ya. Nah, jangan lupa jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar postingan Classroom Ibu, bukan di YouTube, biar kebaca ya di kolom komentar postingan Classroom. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.